Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 5, baik kelas 5A maupun kelas 5B. Pertama-tama patut kiranya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini kita bisa melaksanakan, kita bisa melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu di pertemuan atau di bulan yang lalu, yaitu pembelajaran 1, dan kita pada hari ini mengawali pada pembelajaran 2, yaitu dengan tema mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Nama-nama Allah itu nanti kalau di dalam bahasa Arabnya atau lebih kita kenal dengan istilah Asmaul Husna, ya, yang setiap hari kita baca di pagi hari sebelum pembelajaran. Dan di samping mengenal nama-nama Allah atau Asmaul Husna, di pembelajaran 2 ini kita akan mencoba untuk mempelajari mengenal nama kitab Allah dan beserta penerimanya, yaitu Nabi yang menerima kitab tersebut. Anak-anak, di dalam pembelajaran ini ada baiknya Bapak akan terjelaskan terlebih dahulu, ya, beberapa tujuan atau kompetensi atau pencapaian dasar yang nanti akan kalian ikuti, yang nanti akan kalian peroleh di dalam pembelajaran 2 ini. Diikuti terus anak-anak ya. Yang pertama nanti yaitu KD atau pencapaian pertama yang kita harus ikuti, yang kita harus lalui adalah 4.2, yaitu membaca Asmaul Husna. Ada 4: Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan jelas dan benar. Jadi tidak semuanya saya jelaskan di sini, tidak semuanya. Asmaul Husna ada 99 yang akan Bapak bahas nanti di materi. Tapi di sini di kelas 5 ini, di semester pertama ini yang kita bahas, yang kita kaji hanya ada 4. Saya ulangi: Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, sesuai dengan kompetensi dasar 4.2. Selanjutnya yaitu KD 4.4, yaitu makna, menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai pemahaman rukun Islam. Jadi setelah memahami Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna, selanjutnya adalah memahami atau paling tidak menghafal kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya sebagai pemahaman rukun iman. Selanjutnya nanti KD-nya adalah 3.2, yaitu memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kalau di 4.2 itu membaca atau menghafal. Kalau di 2 nanti lebih jauh mengupas tentang Asmaul Husna yang ada 4 yang kita pelajari di kelas 5 ini. Apa sih Al-Mumit itu? Apa sih Al-Hayyu itu? Apa sih Al-Qayyum itu? Dan apa Al-Ahad itu nanti akan dijelaskan pada 3.2. Selanjutnya anak-anak, yaitu KD-nya yang kita bahas adalah 3.4, memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai pemahaman rukun iman. Jadi kalau di 4.4 menunjukkan makna, maksudnya nanti adalah hafalan atau membaca dari 4 kitab suci dan memahaminya. Kalau nanti di 3.4 itu nanti akan lebih saya jelaskan, akan lebih Bapak jelaskan kitab Allah yang ada 4 diturunkan kepada Nabi siapa saja, bagaimana sejarahnya, itu nanti KD-nya di 3.4. Jadi saya akan ulangi kembali, di dalam pelajaran 2 ini ada 4 penilaian, yaitu 4.2, 4.4, 3.2, dan 3.4. Untuk pertemuan pagi hari ini sekaligus Bapak akan menjelaskan beberapa pertanyaan di pertemuan yang lalu tentang masalah pembelajaran 2 ini. Untuk kesempatan pagi hari ini yang kita bahas adalah 4.2 dan yang kedua adalah 4.4. Yaitu kalau 4.2 membaca Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan benar dan jelas. Yang 4.4 menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai pemahaman rukun iman.
Untuk tugasnya akan Bapak jelaskan sebagaimana berikut dan terus diikuti ya. Untuk pembelajaran 2, mengenal nama-nama Allah atau Asmaul Husna. KD-nya 4.2 membaca Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad dengan jelas dan benar. Di sini Bapak akan mencoba menjelaskan di dalam proses pembelajarannya sekaligus penugasannya. Dan ini Bapak juga akan menjelaskan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan pada minggu yang lalu. Banyak yang masih kebingungan di dalam melaksanakan pembelajaran ini. Di dalam video ini akan coba Bapak jelaskan dan diikuti, dipahami. Yang pertama anak-anak, nanti di dalam buku kalian semuanya sediakan halaman kosong di dalam buku kalian dan buat seperti yang sudah Bapak buatkan di dalam contoh itu. Jadi sesuai dengan KD-nya, sesuai dengan kompetensi dasarnya, dari 99 Asmaul Husna yang sudah kita baca setiap pagi itu, di dalam pelajaran ini, di semester 1 ini, di kelas 5 ini, hanya 4 saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Bukan Asmaul Husna yang lainnya. Langkah yang pertama, buat kotak seperti itu, digarisi ya. Untuk panjangnya juga sudah saya tentukan, karena ini Bapak menggunakan ukuran buku standar yang sudah beredar pada umumnya. Gunakan kotak dengan penggaris kalian, panjangnya ke kanan itu 6 cm dan ke bawahnya 3 cm. Setelah buat kotak seperti itu, nanti di dalamnya kamu tulis Al-Mumit dalam bahasa Arab dan Al-Mumit dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk yang sebelah kiri ini dikhususkan untuk sampai ke bawah adalah kotak khusus Asmaul Husnanya. Sedangkan untuk artinya ada pada kanannya. Kalau Al-Mumit sudah kamu tulis Arab dan Indonesianya di sebelah kiri, sebelah kanan kamu membuat kotak yang sama, panjangnya sama, lebarnya sama dengan kotak yang di sampingnya. Di situ adalah khusus untuk arti dari Asmaul Husna yang kamu tulis, dijajarkan sejajar di sampingnya. Kalau Al-Mumit berarti artinya Allah Maha Mematikan. Setelah selesai, pada kotak yang sebelah kanan Allah Maha Mematikan, di bawahnya Al-Mumit kalian buat kotak yang sama dengan ukuran yang sama tapi dengan isi yang berbeda, yaitu bisa perhatikan di situ, yaitu Al-Hayyu tulis dalam bahasa Indonesianya dengan Arabnya juga sekalian. Jadi buat kotak dengan ukuran yang sama tapi dengan materi yang berbeda. Setelah selesai menulis Al-Hayyu baik dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesianya, di sebelah kanannya buat kotak yang sama, yaitu ukuran yang sama tetapi artinya bukan artinya dengan sama dengan atasnya, tetapi kita harus menyesuaikan dengan Asmaul Husna yang ada di sampingnya. Karena ini kotak yang kedua, yaitu dari kotak Al-Hayyu, berarti artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hidup. Setelah selesai, buat di bawahnya Al-Hayyu, yaitu kotak isinya Al-Qayyum dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesianya. Di samping kanannya langsung dikasih arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mandiri atau Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Berdiri sendiri dengan ukuran yang sama. Dan yang keempat, buat kotak yang sama di bawahnya Al-Qayyum, yaitu materinya isinya adalah Al-Ahad baik Arab dan Indonesianya. Setelah selesai, buat kotak yang sama di samping kanannya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Saya tegaskan kembali, saya ulangi kembali bahwa kotak yang sebelah kanan itu adalah untuk arti, ada 4 sejajar ke bawah. Untuk yang sebelah kiri adalah untuk Asmaul Husnanya. Dan pembahasannya bukan Asmaul Husna yang lainnya, tetapi
adalah Asmaul Husna yang sudah saya sampaikan sesuai dengan pembelajaran, sesuai dengan KD, yaitu Al-Mumit, Allah mematikan, Al-Hayyu, Allah Maha Hidup, Al-Qayyum, Allah Maha Mandiri atau Allah Maha Berdiri sendiri, dan yang terakhir adalah Al-Ahad, Allah Maha Esa. Pastikan kalian membuat kotak seperti ini, 4 Asmaul Husna dan 4 arti dari Asmaul Husna yang kita bahas. Baik, setelah selesai kalian membuat seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kalian bisa memotongnya seperti ini. Kalian potong Al-Mumit yang bahasa Arab, begitu langsung sudah selesai, dengan artinya juga yang tulisannya Allah Subhanahu wa taala mematikan, kalian potong sesuai dengan garis-garisnya. Dan seterusnya sampai Asmaul Husna selanjutnya, Al-Hayyu, Allah Maha Hidup, juga dipotong. Selanjutnya Al-Qayyum, ya, bahasa Arab dan artinya juga kalian potong, Allah Maha Mandiri atau Allah Maha Berdiri sendiri. Dan yang terakhir adalah Al-Ahad, kalian potong juga beserta dengan artinya, yaitu Allah Maha Esa, juga kalian potong, ya, kalian potong satu persatu semuanya. Setelah kalian potong, nanti akan hasilnya seperti ini. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan, dan seterusnya. Setelah kalian potong akan hasilnya seperti ini. Ini untuk apa, Pak? Nah, ini setelah kalian sudah kalian potong, saya minta untuk potongan-potongan ini dibuat untuk permainan tebak-tebakan dengan siapapun. Boleh dengan orang tuanya, boleh dengan saudaranya. Jadi nanti misalkan orang tuamu menyebutkan Al-Mumit, kamu langsung menyebutkan artinya Allah Maha Mematikan. Misalkan orang tuamu menyebutkan Allah Maha Esa, kamu menyebutkan Al-Hayyu. Kalau misalkan selanjutnya orang tua menyebutkan Al-Qayyum, kamu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala Maha Mandiri atau Berdiri sendiri, dan seterusnya. Jadi ini potongan-potongan ini bisa disebut dengan puzzle untuk tebak-tebakan. Media yang kalian gunakan untuk bermain tebak-tebakan sampai kalian bisa menghafalnya dengan baik. Jadi saya ulangi lagi, bisa minta tolong siapapun. Di rumah ada orang tua, ada saudara. Jadi saya juga minta tolong mungkin orang tuanya yang sudah melihat video ini, saya mohon untuk membantu bantuannya agar anak-anak diajak untuk bermain tebak-tebakan dengan media potong-potongan dari tulisan anak putra-putri panjenengan semuanya. Jadi saya ulangi lagi, potongan-potongan ini gunanya untuk apa? Agar kalian bisa menghafal Asmaul Husna 4 ini dengan artinya. Setelah selesai jangan dibuang, ya. Setelah selesai jangan dibuang. Buka di halaman baru kalian dan kalian tempelkan di buku. Seperti ini nanti jadinya. Dan bunga-bunga ini adalah bisa dikreasikan terserah sesuai dengan keinginan atau selera kalian masing-masing. Pak, saya kasih gambar Doraemon, enggak apa-apa. Saya ingin kasih gambar One Piece, enggak apa-apa. Pokoknya setelah selesai puzzle tersebut digunakan untuk bermain tebak-tebakan sampai kalian sudah hafal puzzle, potongan tadi jangan dibuang. Ditempelkan ulang di buku kosong, disejajarkan, dan boleh dikreasikan. Ya, saya ulang lagi, boleh dikreasikan, gunakan kreativitas kalian sesuai dengan sehingga potongan-potongan tersebut menjadi potongan yang bagus dan enak untuk dipandang. Di minggu yang lalu juga ada pertanyaan, Pak, bagaimana misalkan saya menggunakan kertas yang warna-warni agar saya lebih mudah untuk menghafalkannya. Saya tidak usah nulis, saya nggak usah memotong di dalam buku, tapi saya langsung menggunakan kertas warna-warni, kertas origami atau kertas yang bisa ditempelkan dengan warna-warni. Itu boleh saja, bebas. Pokoknya
Bapak memandu ini menggunakan potongan itu adalah awalnya dengan tujuan digunakan sebagai media untuk menghafalkan bermain puzzle, bermain tebak-tebakan, yaitu Asmaul Husna dengan artinya. Setelah selesai, potongan tersebut tidak dibuang tapi ditempelkan kembali. Gunakan kreativitas kalian sehingga di dalam buku tersebut Asmaul Husna tersebut berjajar dengan baik dan juga ada banyak hiasan di samping kanan kirinya. Dan setelah selesai kalian bisa menfoto, mendokumentasikannya dengan foto. Setelah itu dikirim ke Google Classroom ya, atau nanti Bapak akan memberikan pilihan boleh di Google Form yang akan Bapak sediakan linknya nanti di grup WhatsApp kalian semuanya. Bisa dipahami ya. Jadi itu saya ulangi lagi, pertama kalian tulis Asmaul Husnanya, kalian potong, kalian gunakan main tebak-tebakan, setelah hafal ditempel kembali, kalian kreasikan. Dan Bapak membebaskan boleh tidak menggunakan kertas di bukumu, tapi kamu boleh menggunakan kertas origami atau kertas yang lainnya. Nanti selesai kamu buat tebak-tebakan, kamu tempel ulang dan dikreasikan. Bisa dipahami saya kira ya. Itu penjelasan untuk materi menghafal Asmaul Husna. Begitu juga untuk yang KD 4.4, menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai pemahaman rukun Islam. Juga sama langkah-langkahnya. Proses pembelajarannya adalah kalian sediakan di dalam buku kosong, kalian buat kotak-kotak seperti ini ya. Kotak yang sebelah kiri adalah kotak nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Yang sebelah kanan itu adalah kotak untuk nama nabi yang menerima kitab tersebut. Jadi ukurannya sama, kotaknya 6 cm untuk panjang ke kanan dan lebar ke bawah adalah ukuran 3 cm, gunakan penggaris kalian. Dan sebelah kiri itu adalah kotak nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Yang sebelah kanan adalah nabi penerima. Taurat, kitab yang diturunkan oleh Allah melalui nabi bernama Nabi Musa. Jadi nabinya di sebelah kanan, kitabnya di sebelah kiri. Setelah selesai dilanjutkan, ada kitab Zabur. Setelah Taurat, kitab Zabur, penerimanya adalah Nabi Daud alaihissalam di sebelah kanan. Selanjutnya sebelah kiri lagi, kitab setelah Zabur, kitab Injil diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diletakkan di sebelah kanan. Dan yang terakhir, kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah adalah kitab Al-Quran, ditaruh di sebelah kiri, dan di sebelah kanan penerimanya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi buat sama langkahnya seperti yang di dalam Asmaul Husna tadi, tapi materi isinya berbeda. Saya ulang kembali, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran adalah kotak nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah ditaruh di sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan adalah nama nabi yang menerima. Jadi sejajar, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud alaihissalam, Injil kitab Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Nah setelah itu kalian langsung potong seperti yang dilakukan di dalam Asmaul Husna. Jadi potong Taurat pada kotak Taurat, selanjutnya pada Nabi Musa juga dipotong, Zabur juga dipotong, Nabi Dawud kotaknya juga dipotong, pada kotak Injil juga dipotong, kotak Nabi Isa juga dipotong, dan kotak Al-Quran juga dipotong, dan kotak yang terakhir adalah kotak Nabi Muhammad SAW juga dipotong. Setelah kalian potong semua, nanti akan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, potong-potongan tadi kalau disejajarkan akan seperti ini, seperti dalam Asmaul Husna tadi. Ya, Nabi Musa ada 8 kotak, Nabi Musa, Taurat, Nabi Dawud, Zabur, Nabi Isa, Injil, Nabi Muhammad, Al-Quran. Fungsinya apa kotak-kotak ini? Ini adalah puzzle seperti tadi untuk tebak-tebakan. Kalian minta tolong kepada orang tua, kepada kakak, atau kepada siapa yang bisa membantu. Nanti kalian buat main tebak-tebakan. Contoh, misalkan
Orang tua kalian menyebutkan Nabi Musa, berarti kamu menyebutkan kitabnya Taurat. Nabi Dawud, Zabur. Nabi Isa, Injil. Nabi Muhammad, Al-Quran. Atau dibalik, Taurat, Nabi Musa. Zabur, Nabi Dawud. Injil, Nabi Isa. Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Atau kadang di mix atau dibolak-balik biar nanti mencoba untuk melatih konsentrasi si putra-putri panjenengan Bapak Ibu nggih. Setelah selesai, potongan tersebut jangan dibuang. Ingat, jangan dibuang. Kalian masukkan ke dalam, kalian tempelkan ke dalam buku kosong agama kalian di halaman kosong. Nah, kalian tempelkan sejajar seperti itu dan tempelkannya sambil mengingat-ingat, ya, sambil mengingat-ingat hafalannya. Disejajarkan seperti itu dan kalian boleh mengkreasikan. Boleh dikreasi sesuai dengan selera kalian. Seperti yang sudah sampaikan, kreasi apapun, semakin bagus kreasinya, semakin bagus nilainya. Juga boleh kalian misalkan, Pak, saya tidak menggunakan potongannya, tidak menggunakan buku tulis, tapi menggunakan kertas origami atau menggunakan kertas-kertas yang warna-warni lainnya. Boleh. Yang terpenting puzzle tersebut Pak Udin maksudkan untuk bermain tebak-tebakan agar kalian bisa menghafal nama-nama Nabi beserta dengan kitabnya. Setelah selesai ditempel kembali di dalam buku agama dan hasilnya kurang lebih seperti itu, kalian bisa melihat dan bisa kalian kreasikan. Itu ya, setelah selesai sama seperti dalam proyek di dalam Asmaul Husna tadi. Yang ini juga difoto. Setelah itu dikirim di Classroom atau nanti akan Pak Udin sediakan alternatif untuk dikirim di Google Form. Mungkin itu anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Tetap semangat. Bapak tunggu kreasinya. Bapak tunggu hasilnya di link-link yang akan Bapak sediakan nanti. Kalau ada pertanyaan silakan tanya langsung via WA ya. Pak Udin akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Belajar di rumah.